Saya Erik Pratama dari SMK Negeri 4 Padalarang akan menyampaikan pemecahan masalah pembelajaran yang saya beri judul adaptasi pemrograman menggunakan ELIS. Permasalahannya adalah pada siswa kelas 10 SMK. Siswa kelas 10 SMK ini merupakan siswa yang berasal dari SMP dan belum mendapatkan pengalaman mengenai pemrograman. Sehingga siswa di kelas 10 ini kesulitan dalam beradaptasi dengan bahasa dan juga logika pemrograman. Sehingga diperlukan pemecahan permasalahan untuk membantu siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 10 SMK program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Akar permasalahannya adalah pada kurikulum 2013, yaitu pada saat siswa kelas 10 Oracle ini berada di SMP, mata pelajaran informatika tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib. Sehingga tidak semua sekolah menerapkan atau mengajarkan pelajaran informatika. Permasalahan yang kedua adalah pandemi COVID-19 membuat pembelajaran tatap muka menjadi terbatas sehingga walaupun sekolah mengajarkan informatika sebagai mata pelajaran pilihan, siswa tidak dapat melakukan praktikum di sekolah karena tidak dapat melaksanakan pembelajaran luring yang menyulitkan siswa dalam melakukan praktikum informatika. Akar permasalahan ketiga adalah kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh setiap sekolah ini berbeda-beda. Sehingga input pada saat mereka memasuki kelas 10 ini berbeda-beda. Dikarenakan salah satunya adalah karena perbedaan sarana dan prasarana yang ada di SMP asalnya masing-masing. Karena siswa yang mendaftar ke SMK Negeri 4 Padalarang ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu solusinya adalah di kelas 10 sebelum beranjak ke praktikum pemrograman, di mana mereka akan mengetik kode-kode pemrograman, terlebih dahulu akan diajarkan pembelajaran berpikir komputasi atau computational thinking sebelum mereka memulai melaksanakan praktikum pemrograman. Dalam hal ini melaksanakan atau melakukan coding. Yang kedua, kita akan menggunakan tools berbasis grafis sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep pemrograman sebelum mereka memulai melakukan pemrograman berbasis teks. Jadi mereka akan beradaptasi terlebih dahulu sebelum memulai melaksanakan pemrograman. Solusi yang digunakan adalah ELIS. ELIS ini adalah sebuah lingkungan pemrograman yang dirancang untuk mengajar pemrograman melalui dunia virtual 3 dimensi. Karena belajar pemrograman itu dianggap sulit, maka sebagai pemula harus mulai melakukan pembelajaran beradaptasi dengan menggunakan visualisasi sebelum mereka memulai melakukan pemrograman atau menggunakan teks bahasa pemrograman. Jadi ELIS ini adalah software yang membantu siswa untuk memahami berpikir komputasi, memahami konsep pemrograman, memahami logika berpikir dalam informatika. Dalam ELIS ini ada 5 antarmuka atau 5 interface. Yang pertama adalah jendela adegan atau disebutnya sebagai scene. Lalu ada object tree atau pohon objek. Lalu ada area detail object, ada juga area editing animasi, dan juga ada behavior atau area perilaku. Jadi melalui fitur yang tersedia ini, nanti siswa akan belajar berbagai macam konsep pemrograman. Dan mereka belum melakukan pemrograman berbasis teks. Jadi sebelumnya mereka akan hanya sekedar drag and drop dari menu-menu atau dari struktur-struktur langkah yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Bentuknya berupa animasi 3 dimensi. Ini tampilan dari ELIS seperti ini. Ada jendela behaviornya tadi, ada jendela prosedur dan function atau disebut sebagai prosedur, ada juga area animasi dan ada area untuk melakukan atau menentukan alur pemrogramannya. Yang di sebelah kanan saya ini adalah untuk fungsi dan prosedur atau disebut sebagai metode panel. Lalu di sebelah kiri saya ini adalah untuk mengatur atau membuat logika atau urutan langkah di mana mereka nanti dapat memprogram animasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, ini adalah objek-objek yang bisa digunakan. Lalu yang di bawah ini adalah
objek tree-nya, di mana mereka bisa memilih objek yang diinginkan, termasuk ini sampai ke sebelah sini, itu dapat digunakan untuk memilih objek yang akan digunakan sebagai objek yang akan mereka program menggunakan logika berpikir, dan di dalamnya nanti ada sintaks-sintaks pemrograman sehingga mereka nanti akan beradaptasi dengan perintah-perintah yang ada dalam bahasa pemrograman. Dan mereka bisa menggunakan objek yang sudah tersedia. Seperti yang ada di belakang ini, misalkan ada objek berupa animasi alien. Nanti alien ini bisa dianimasikan sesuai dengan keinginan dengan menggunakan baris-baris program yang sudah tersedia dengan melakukan drag and drop saja. Hasilnya seperti ini di sebelah. Nah, di sebelah sini adalah urutan langkahnya yang di drag and drop, sehingga nanti siswa akan mulai beradaptasi dengan alur-alur pemrogramannya. Nanti mereka mulai mengenali sintaks-sintaks pemrograman, akan mulai mengenali struktur-struktur kontrol dalam pemrograman sebelum nanti mereka akan beradaptasi dan menggunakan bahasa pemrograman berbasis teks. Mereka bisa menggunakan berbagai objek yang mereka sukai, mereka bisa mengatur yang diinginkan, animasinya seperti apa, sehingga diharapkan logika berpikirnya mulai terbentuk. Nah, setelah menggunakan Alice di pembelajaran dasar pemrograman, di dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game di kelas 10, terlihat bahwa siswa ini sangat tertarik mengikuti pembelajaran. Terbukti dari kehadiran dalam pelajaran ini, dalam materi ini selalu di atas 90%. 10% ini hanya siswa yang sakit biasanya, atau memang ada hal yang tidak dapat mereka tinggalkan. Selain sakit mungkin ada keperluan keluarga, tapi hanya 10% maksimal di setiap pertemuan. Dan berdasarkan observasi dari siswa yang belajar dasar pengembangan perangkat lunak dan game ini, mereka mampu menerapkan algoritma sederhana dengan menggunakan fitur yang ada di Alice. Ini semua siswa mulai terbiasa dan mereka dapat mengikuti dan mengembangkan apa yang diajarkan oleh guru melalui animasi yang dilakukan di aplikasi Alice. Rujukan yang digunakan sebagai solusi ini ada di beberapa jurnal, ada artikel dari Chen dan Cheng di 2007 yang mengatakan bahwa memprogram game atau memprogram permainan ini dapat menjadi sulit. Dia melibatkan manipulasi antarmuka tingkat rendah, sehingga dibutuhkan sebuah fitur lain untuk mulai mengajarkan. Didukung oleh Liu, Zihix, dan Burns di 2017, bahwa siswa yang merasa debugging di lingkungan gamified ini akan menganggapnya sebagai hal yang menyenangkan. Jadi ketika terjadi permasalahan di aplikasi berbasis grafis tadi, siswa akan menganggap ini sebagai hal yang menyenangkan, dan terbukti siswa merasa lebih tertarik dan tertantang ketika membuat alur pemrograman, alur animasi dengan menggunakan aplikasi berbasis grafis. Dengan harapan nanti ketika mereka mulai membuat game, mulai membuat perangkat lunak berbasis teks, mereka paling tidak sudah terbiasa dan sudah mulai memahami bagaimana logika pemrograman di aplikasi yang nanti akan mereka bangun. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Erik Pratama dari SMK Negeri 4 Padalarang yang telah menyampaikan tadi pemetaan permasalahan untuk pembelajaran dasar pengembangan perangkat lunak dan game di kelas 10 program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game SMK Negeri 4 Padalarang. Terima kasih.